boleh diceritakan sebenarnya kronologis yang terjadi ataupun awalnya seperti apa dengan Dinas Perhubungan, Pak? Boleh. Terjadinya pada hari Senin tanggal 13 Mei tahun 2024 sekitar jam 9.30 malam di Jalan Gajah Mada Medan. Pada saat itu saya dalam keadaan kurang sehat di dalam mobil. Namun pada saat saya istirahat dalam mobil, saya melihat anggota Dinas Perhubungan yang berjumlah sekitar 7 personel parkir di persimpangan Mojopahit. Mereka itu parkir, targetnya bukan pada saya. Target mereka itu saya lihat pada saat awal adalah sebuah truk kren yang melintas masuk perkotaan dan parkir liar yang ada di jalanan ya. Namun tidak selang berapa lama anggota Disub tersebut menyuruh seorang jukir meminta martabak kepada kita. Toppingnya kalau nggak salah coklat kacang. Namun sang jukir menjumpai istri saya dan mengatakan ada permintaan dari si anggota Dinas Perhubungan. Setelah itu si jukir bolak-balik, setelah tidak diiyakan oleh istri saya, si jukir bolak-balik berkomunikasi dengan anggota dinas tadi. Dan kemudian selang tak berapa lama anggota dinas yang botak menghampiri ke mobil jualan saya. Dan setelah itu, apa yang dibicarakan di belakang saya tidak tahu. Pas itu saya dalam mobil. Tak selang berapa lama kemudian seorang anggota mengeluarkan surat peringatan parkir ditempelkan di kaca mobil saya dengan keadaan kasar. Mendengar suara demikian saya langsung keluar dari dalam mobil dan menanyakan kepada anggota Dinas Perhubungan tersebut. Kenapa sikap Bapak kasar demikian? Saya menanyakan demikian. Lalu sang anggota Dinas Perhubungan membuka rompingnya menunjukkan identitasnya. Pada saat itu memang belum saya rekam dan beliau mengatakan mau viralkan saya, silakan ini nama saya. Begitu saya membuka handphone kamera saya, rompingnya kemudian ditutup dan beliau jalan ke pinggir jalan. Sesuai dengan video yang saya unggah di media sosial, saya mengejar beliau dan menanyakan identitas beliau. Namun beliau tetap tidak mau membuka dan berkilat tidak meminta martabak. Pak, oke. Pak, ini kan sudah 10 tahun, hampir 10 tahun jualan di sini ya Pak ya. Kira-kira peristiwa seperti ini petugas meminta martabak atau mungkin minta yang lain, sudah pernah belum Pak peristiwa yang sama? Kalau untuk masalah yang minta martabak di sini kita nggak usah bilang dari pakaian ataupun dinas apapun kita nggak usah bilang. Kalau kita di sini berjualan makanan, ada oknum ataupun yang meminta martabak itu selalu kita kasih. Tapi dengan catatan meminta harus dengan sopan. Karena kita beli bahan itu pun mahal, nggak bisa kita minta. Kita selalu tahu kita kasih, karena kita pun manusia, kita bisa lapar. Ya kan, jadi selalu kasih itu. Pak, sempat ada tuduhan bahwa Bapak mencuri listrik dan sempat diadukan juga ke PLN. Boleh dijelaskan Pak sebenarnya duduk masalahnya seperti apa Pak? Boleh. Iya, memang benar. Saya baca di media cetak, saya dituduh mencuri arus PLN. Saya memegang teguh kebenaran. Saya mau jalan lurus, apalagi saya mencari nafkah sehari-hari untuk menyambung hidup saya. Jadi saya tidak mau berurusan dengan hukum yang atas nama pencurian. Saya pun tahu pasalnya berat, memberatkan saya. Perlu saya tunjukkan ke masyarakat Indonesia semua, di tangan saya ini saya ada pegang kartu ID PLN meter KWH PLN milik saya, atas nama saya. Nomor ID-nya tertera di sini. Berarti resmi apa ya? Resmi. Okay. Jadi agar masyarakat Indonesia semuanya tahu, saya walaupun PK5, saya tidak mau melakukan hal tindak kriminal. Pak, ini kan Bapak sudah nggak jualan di. Apa yang terjadi ataupun adakah hal yang membuat Bapak trauma sehingga Bapak nggak berani jualan di sini lagi? Hal yang membuat saya trauma, saya tidak bisa berjualan lagi di sini karena pada hari kedua setelah percekcokan terjadi, saya ada sempat berjualan. Cuman pada saat sekitar jam 8.30 malam, mobil jualan saya dihadang oleh mobil derek dari Dinas Perhubungan sehingga para pelanggan kami yang mau membeli martabak jadi ketakutan. Melihat kejadian demikian, apalagi itu mobil dinas, mereka sadar itu mobil dinas ya, jadi masyarakat pada takut untuk membeli martabak. Nah, malam itu martabak saya hanya laku 2 porsi. Sisa adonan saya buang semua karena nggak bisa disisakan untuk besok. Ini kan Dinas Perhubungan sudah mencabut laporannya di pihak kepolisian dan Wali Kota Medan juga meminta agar mencabut laporan itu. Tanggapan Bapak sebagai pedagang di sini yang terdampak juga bagaimana Pak? Yang dilaporkan terutama Pak? Baik, kalau tanggapan dari saya agar kedepannya pihak berwajib janganlah demikian. Jika memang itu targetnya ke saya, kenapa enggak dari awal Bapak itu datang langsung menunjukkan surat itu pada saya? Kenapa Bapak
Lama berdiri di simpang itu, setelah meminta martabak nggak dikasih baru dikeluarkan surat itu. Saya sangat menyesalkan perbuatan demikian, Pak. Pak, saya tahu saya salah, fungsi trotoar itu gunanya untuk apa, saya salah gunain. Saya mengaku salah itu, saya tahu. Cuman Pak, saya masuk kemari jualan, itu pun sore, maghrib menjelang malam Pak. Saya pun sadar aktivitas itu sudah mulai rendah dan udah mulai kosong. Jadi Pak, izinkan kami masyarakat kecil untuk mencari nafkah, menyambung hidup kami. Itu aja. Nah, terus sekarang rencana Bapak apa? Sudah nggak jualan di sini, apa selanjutnya? Selanjutnya kemungkinan saya akan mencari tempat baru lagi untuk berjualan. Saya nggak mau di sini lagi. Harapan Pak mungkin kepada pemerintah wali kota Medan terhadap petugas-petugasnya yang khususnya memang bertugas menertibkan hal-hal seperti ini. Ya, harapan saya kepada Wali Kota Medan, terutama Pak Bobi Nasution, Pak, tolong Pak ditindak tegas Pak untuk bawahan Bapak yang berlaku demikian Pak. Pak, kita sebagai masyarakat Pak di lapangan Pak ya, yang setiap hari kita di jalanan ini, kita banyak melihat Pak. Cuman kita nggak mau bilang masalah apa. Yang kita mau katakan hanya masalah ini aja Pak. Jadi tolong Pak ditindak tegas Pak masalah anggota Bapak yang bersikap demikian pada masyarakat Pak. Ya, baik Pak Monimin, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan